Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Saudara percaya ada mujizat di tengah-tengah kita, amin. Sudah ngantuk saudara? Belum ya? Kita dapat triple porsi, bukan hanya double porsi ya. Saya yang terakhir dan saya mau ajak, ini Lucky sudah ngomong tentang mujizat. Saya mau ajak kita untuk membaca dalam Markus 6 ayat 37 sampai 43. Ini adalah mujizat yang sangat spektakuler, saudara. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Markus 6 ayat 37 sampai 43. Saya baca, saudara. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Saudara, ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang lain, istri dan anaknya. Saudara. Tapi mujizat itu dimulai dengan pertanyaan yang mengusik hati saya. Apa yang dikatakan? Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Saudara, tadi pagi saya sharing tentang awan setapak. Saudara bisa lihat di YouTube, ini lanjutannya saudara. Seringkali kita ini tidak pernah memperhatikan hal-hal yang kecil atau kita ini nggak mau memperhatikan apa yang ada dalam hidup kita. Tadi Lucky berkata, dia bawa kacamata karena dia sekarang ini sudah rabun saudara. Ya, tapi ternyata bukan cuma Lucky saudara. Saya juga bawa kacamata saudara. Berarti sama. Sudah mulai rabun. Rabunnya rabun apa sih? Kalau ngelihat apa? Dekat saudara. Saya ini mulai merasakan rabun itu saat saya tuh mulai makan saudara. Saya tuh kalau makan, biasa kan makan kan gini ya. Makan, lagi enak-enak. Kenapa kok makan kok makanan saya kok ngeblur saudara saat mau nyampe ke mulut. Kok kayak beda ya, aduh kenapa ya ini ya. Jadi saya kalau mau makan gini, ada dijauhin, kenapa ya, waduh kayaknya ada yang gak bener nih dengan mata saya. Saya cek, ternyata mulai rabun saudara. Faktor U saudara, rabunnya apa? Rabun dekat. Kebanyakan setiap kita akan mengalami yang namanya rabun dekat. Artinya apa? Kita nggak bisa melihat hal-hal yang dekat sama kita, tapi kita malah melihat yang jauh. Wah, keluarga orang lain ya, suami orang lain lebih hebat dari suamiku. Suamiku nggak bisa kerja. Wah, coba suamiku tuh seperti suaminya dia tuh luar biasa. Istriku tuh nggak seperti istrinya dia tuh cekatan, pintar kerja, sabar. Istriku mah tidak bisa diandalkan. Anakku, aduh coba saya punya itu. Anak seperti itu, wah baik banget, pintar, nurut sama orang tua. Anakku, aduh udah bodoh, nilainya cuma do re mi, di kelas yang segitu terus, kebakaran terus. Coba saya punya anak yang seperti dia. Saudara, seringkali kita ini rabun dekat. Kita ini nggak bisa lihat
akan berkat-berkat yang ada di sekitar kita, saudara. Makanya Tuhan ingatkan, apa yang ada padamu. Saudara pengen lihat mujizat nggak? Tadi nyanyinya apa? Aku percaya ada mujizat. Dimulai dari apa yang ada padamu. Saudara, apa yang ada padamu? Tuhan sanggup membuat mujizat. Kata yang pertama, kalau engkau pengen lihat mujizat, engkau harus mulai melihat apa yang ada padamu. Aduh, aku gak bisa melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan untuk hidupku. Mungkin kau perlu, itu yang namanya kita ini dibelokkan, disesatkan oleh iblis. Seperti tadi yang sudah dikatakan, di Taman Eden, ular ini menyesatkan. Kamu ini gak dicintai, masa kamu sudah pelayanan, kamu masih utang. Masa kamu sudah pelayanan, kamu gak diberi seorang anak. Masa kamu sudah pelayanan, keluargamu hancur. Saudara ingat, ini adalah jebakan iblis. Jangan lihat yang jauh. Lihat apa yang ada padamu. Saat Tuhan sudah mempercayakan hal-hal apapun dalam hidupmu. Mungkin itu adalah hal yang kecil. Tapi percayalah itu yang terbaik. Dan Tuhan sudah memberikan benih mujizat dalam hidup setiap kita. Amin. Kita seringkali gak bisa melihat setapak awan itu akan menghasilkan hujan yang lebat. Bujang Elia saat disuruh melihat ke langit. Dia gak melihat saat Elia berkata, coba lihat sebentar lagi akan ada hujan. Kamu lihat di langit ada apa? Dia gak melihat ada awan mendung, dia gak melihat ada awan gelap. Dia hanya melihat setapak awan. Tapi perlu 7 kali untuk dia bisa bicara setapak awan itu. Itu adalah yang Tuhan beri. Dan itu adalah tanda awal sebelum hujan lebat. Saudara, seringkali setapak awan itu ada di hidup kita. Tapi kita mengabaikannya. Kita nggak mau melihat hal-hal yang kecil. Nggak mau Tuhan, aku maunya mujizat. Aku pengen hal yang spektakuler. Kalau engkau berkata, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Pakai hidupku Tuhan. Aku mau menyalurkan berkat. Pakai hidupku untuk aku boleh memberkati orang lain. Pengennya apa? Langsung diberkati banyak. Bruk, bruk, bruk. Langsung dapat, wah nanti aku bagikan. Saudara, jangan mikir terlalu jauh. Mulai dari apa yang ada padamu. Hargai setapak awan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, berikutnya apa yang dilakukan saat Tuhan berkata kepada muridnya, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu cukup. Tuhan berkata apa? Itu cukup. Suamiku kurang bisa kerja. Itu cukup kata Tuhan. Istriku cerewet. Istriku nggak bisa membantu aku. Tuhan berkata apa? Itu cukup. Tuhan, kerjaanku cuman gini, gimana aku nanti masuk masa kesusahan, masa kesukaran, hidup hari ke hari aja masih ngutang saudara. Tuhan, gimana? Kerjaanku adalah kerjaan orang kecil. Tuhan berkata, itu cukup. Apa yang ada padamu, itu cukup. Saat apa? Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Dia mengangkat ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Sampai semuanya mendapatkan saudara.
5.000 orang laki-laki dan istri dan anaknya dapat cukup dari apa? 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah kuncinya saudara. Apa? Apa yang ada padamu, kau angkat, engkau ucapkan berkat, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat berkat yang kau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kerjaanku. Walaupun kelihatannya kerjaan yang sepele, tapi aku percaya ini akan cukup. Ini akan berlimpah, bahkan akan berlebih. Bahkan akan ada sisanya. Keluargaku yang sedang hancur ini, aku mau bawa kepadamu Tuhan. Aku mengucap syukur. Hari ini mungkin suamiku selingkuh, aku mengucap syukur Tuhan. Kau berikan suami yang terbaik. Pak Ridwan pernah berkata, saat dia diberikan istri yang sangat susah, tapi dia di tengah pergumulannya dan keputusasaannya, saat malam hari dia duduk. Saat istrinya tidur, dia memandangi istrinya. Dan dia berkata, kamu memang cocok untuk aku. Kamu itu istri yang langka. Enggak ada duanya. Patut dilestarikan. Istri yang luar biasa. Seperti radio, enggak pernah berhenti untuk mendengungkan suara di telingaku. Tapi itu cukup, itu kamu adalah istri yang terbaik. Saudara, saudara dengar kesaksiannya kan? Setelah Pak Ridwan berbicara itu cukup. Saat dia berbicara istrinya ini adalah istri yang terbaik. Ini adalah Harvard, aku lulusan Harvard. Sejak itu cara pikirnya dirubah. Istrinya berubah enggak? Enggak berubah loh saudara. Berubah mungkin sedikit saudara. Tapi cara pandang Pak Ridwan terhadap istrinya dirubah oleh Tuhan. Yang tadinya rabun, enggak bisa lihat dekat. Akhirnya Tuhan memberikan kacamata yang baru. Untuk dia boleh melihat. Yang dekat ini adalah wow. Ternyata indah ya istriku ya. Ternyata suamiku itu suami yang terbaik. Ternyata anakku ini adalah anak yang wow luar biasa. Ternyata pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadaku ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Saat kita mengucapkan syukur, Tuhan akan mengubah. Tuhan akan menaruh kacamatanya. Supaya kita ini gak rabun dekat lagi. Kita bisa melihat setapak awan. Kita bisa melihat hal-hal yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah kesaksian. Kemarin kami pergi ke Semarang dan waktu itu Ibu Nani tiba-tiba pagi-pagi memanggil tukang pijet, saudara. Panggil tukang pijet, Ibu Nani telepon saya, Fred itu di bawah ada tukang pijet. Mau mijet mama, capek kakinya mama. Oke. Nah, dalam pertemuan singkat saya mengantarkan dia ini dari lobi hotel ke atas. Dia ngomong, wah kok ajaib kok. Kenapa? Wah luar biasa. Aku ini lagi viral kok. Viral gimana maksudnya? Saya ini lagi viral di TikTok. Loh, viral di TikTok. Gimana? Ceritanya ini gimana kamu? Jadi ceritanya gini, ajaib. Saya ini ceritanya ini mau pergi ke Israel. Pengen pergi Israel. Disuruh sama Tuhan pergi ke Israel. Tapi gak cuma sendirian. Saya ini berempat. Saya, istri, sama temannya atau saudaranya gitu. Nah, tiba saatnya dia itu mendaftar. Dia daftar pergi ke Israel. Dan saat waktunya harus memberikan DP. Dia ini gak ada job sama sekali. Dia cuma percaya sama janji Tuhan. Tuhan, ini waktunya bayar DP. Waktunya bayar DP. 5 juta dikali 4, 20 juta. Enggak ada uang Tuhan. Kan Tuhan yang nyuruh saya bawa suami sama 2 orang teman.
Gimana Tuhan? Kerjaannya cuma apa? Mijet, saudara. Tapi dia bisa melihat setapak awan yang Tuhan taruh di hidupnya. Dia nggak lihat yang lain, nggak lihat, waduh coba aku punya kerjaan yang luar biasa, kalau cuma bayar DP gini kan gampang. Dia nggak lihat itu. Dia mulai lihat-lihat foto-foto, lihat kontak person yang orang-orang yang dulu pernah pijet, pernah divideoin. Dia lihat-lihat lagi, wah ajaib ya, aku ini nolong orang penting loh. Ini kesleo nih orang ini nggak bisa jalan ini, tak pijet bisa jalan. Dilihat lagi, wah luar biasa ya, aku tuh dipakai Tuhan, tanganku dipakai Tuhan untuk membantu orang. Yang tadinya kecetet gak bisa apa, dibantu. Wah luar biasa, ajaib, ajaib, ajaib. Saat dia mengucap syukur, dia melihat perkara yang kecil mungkin ditaruh di hidupnya, membuat dia boleh menjadi berkat banyak orang. Tiba-tiba dia ngomong, wih kenapa gak tak masukin ke TikTok ya? Aku mau masukin ke TikTok aja. Dimasukin saudara ke TikTok. Dia sudah nyembuhin banyak orang dan lain sebagainya saudara. Saudara, dalam sekejap TikToknya viral. Job banyak masuk. Sampai kewalahan dia nih saudara. Dia ngomong, kok luar biasa. Aku itu kok satu hari dapat berapa? 5 juta kok. Waduh, saya dalam sekejap langsung tak bayar itu DP. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Mulai dari apa? Mulai dari apa yang ada padamu. Dan kita mengucapkan syukur. Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang ada padamu, saudara. Sekarang kalau mata kita nggak bisa melihat yang dekat, nggak bisa lihat yang baik ada di sekitar kita, belajar mengucap syukur. Minta Tuhan taruh kacamata yang baru. Mungkin kamu sudah rabun. Tepok ke kiri kananmu, jangan rabun ya. Jangan rabun ya suamiku, istriku, anakku, jangan rabun. Pakai kacamata yang baru. Mengucap syukur itu adalah kuncinya. Saudara, dan yang ketiga, kita ini harus tetap mempunyai yang namanya iman, saudara. Kalau kita mau melihat mujizat. Kita mau lihat reaksi orang-orang saat dia melihat dan Tuhan berkata di depan murid-muridnya, ngomong, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Saudara, yang di depan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang yang lagi capek, lapar. Dan dia mendengarkan bisik-bisik Tuhan Yesus dan muridnya ngomong, adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara, tapi yang ajaib, dalam ayat ke-39, ayat 39, lalu Tuhan menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Saudara, orang lapar, tahu kalau yang ada di depan mimbar ini 5 roti dan 2 ikan. Orang segini lapar. Disuruh duduk. Sabar ya, duduk, ayo berkelompok-kelompok. Ada yang berapa tadi dikatakan? Ada yang 100, ada yang 50. Duduk ya, sabar ya, duduk semuanya, nanti akan kebagian. Saudara, coba kalau saudara jadi yang ada di tempat itu, apa yang saudara lakukan? Saudara duduk apa saudara berdiri? Hah? Berdiri saudara. Kalau duduk kalah cepat saudara, gak keduman, gak kebagian. Orang dunia berkata, orang edan, orang keduman. Artinya kalau kita gak gila, kita gak kebagian. Kita harus rakus. Itu dunia saudara. Tapi hebat saudara. Saat disuruh duduk ya, berkelompok-kelompok, mereka mau duduk. Saudara, kemarin ada acara 17-an. Kita ini waktu itu banyak yang mau datang kan. Kita ada LG, ada Live3, ada sebagian dari kita yang datang juga. Karena diumumkan, ayo datang aja. Ada permainan.
Dan akhirnya kita pikir, waduh nanti kalau orang banyak datang makanan cuman gorengan kurang nih kayaknya. Kita pesen bakso saudara, satu gerobak. Satu gerobak isinya berapa? Kurang lebih 100 porsi. 100 porsi. Saat itu acara belum mulai, gerobaknya datang. Wah seneng itu saudara. Kita ini banyak di situ. Waduh, bakso. Gitu. Saya lihat, ayo kita mau mulai, MC mulai. Kita akan mulai perlombaan 17-an ya. Ayo semuanya ikut ya, semuanya lihat ya, perhatikan ya, semuanya ya. Semuanya ikut. Ya, ikut. Lihat. Saudara, saat kita semuanya disuruh ikut, kan yang main kan gak semuanya saudara. Ya, yang main kan beberapa orang. Saat ada permainan itu, saya mulai melihat saudara. Ada pria-pria yang bertubuh kekar, berbadan lumayan berat saudara. Mulai bergeser saudara. Enggak duduk lagi, enggak lihat acara. Saya lihat dengan penuh keyakinan, dengan langkah yang senyap, mereka berjalan mendekat, lebih cepat. Langsung apa? Pak, baksonya satu pak. Yang lain langsung, cepet banget. Bom. Wah, bakso satu pak, cepet pak, yang gede. Waduh, saya lihat ada hoki nggak mau kalah saudara, lari. Kita yang panitia, deg-degan saudara. Waduh, jangan-jangan ini kita memandu acara nggak kebagian bakso ini saudara. Aduh, tergoda saudara untuk lari. Langsung Lucky teriak, Pak ingetin ya mukanya ya satu-satu ya. Yang udah mengambil bakso jangan ngambil lagi. Ingetin, satu-satu Pak ingetin. Yang mana inget tukang bakso? Kenal aja enggak saudara? Orang edan, orang keduman saudara. Aduh saudara, itu cuman bakso saudara. Saudara bayangkan, ini ribuan orang KKR Tuhan Yesus. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Disuruh duduk. Orang gede-gede, enak aja suruh duduk. Wah yang depan dulu sini. Orang minyak aja rebutan saudara. Tante Kuatlan sampai bingung. Saya belum bu, saya belum bu. Ini buat anak saya. Buat istri saya nggak ikut. Dia lagi di rumah, ada ngurus kerjaan. Anak saya ulangan besok. Saya belum dapat bu, saya belum dapat. Mendesak semuanya saudara. Ini disuruh duduk, bisa duduk saudara. Itu menunjukkan apa? Mereka beriman. Mereka beriman kalau yang sedikit itu ada akan apa? Cukup. Saudara, kalau kita pengen lihat mujizat dinyatakan dan kita pengen ngalami, kita harus punya yang namanya iman. Kita harus punya yang namanya iman. Saat Tuhan berkata, hidupmu cukup, kerjaanmu itu cukup menghidupi engkau. Saat Tuhan berkata, suamimu adalah suami yang terbaik. Walaupun saat ini engkau melihat dia masih selingkuh, dia adalah yang terbaik. Itu cukup buat engkau. Kita harus mau. Saat Tuhan berkata, kamu duduk diam ya. Aku yang akan membagikan ini. Dan itu akan cukup untuk keluargamu. Itu akan cukup untuk masa kesukaran. Itu akan cukup untuk kamu menjalani padang gurun. Karena aku menyediakan Kanaan. Saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang kau berkata, aduh hari ini aja udah berat. Melewati masa COVID 2 tahun aja. Kerjaan udah beda banget. Omset udah menurun. Minggu ini bensin naik. Responnya ada 2 saudara. Kita mau bersungut-sungut atau kita mau bersyukur. Dan saya harap saudara memilih untuk bersyukur. Karena apa? Karena orang yang bersungut-sungut dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 10.
Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau kita bersungut-sungut, setapak awan yang tadinya ada dan kita lihat, itu akan hilang dari hidupmu. Tapi ketika kita melihat setapak awan dan kita mengucap syukur, yes, setapak awan, aku percaya hujan lebat akan terjadi. Hujan lebat akan terjadi. Yes, setapak awan. Terima kasih untuk keluargaku. Terima kasih untuk pekerjaanku. Terima kasih untuk istriku. Terima kasih untuk anakku. Terima kasih untuk pelayananku. Saat kita bisa mengucapkan syukur, engkau akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita bukan hanya berkecukupan, tapi dikatakan di ayat terakhir, itu akan berlebih dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Saudara, seberapa besar iman kita kepada Tuhan menggambarkan seberapa kita bersyukur kepadanya. Kolose 2 ayat 3, ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya percaya hari ini Tuhan akan menyediakan perkara yang ajaib untuk setiap kita. Mari yang percaya saya undang semuanya bangkit berdiri. Bahwa apa yang ada padamu bukan yang tidak ada padamu. Yang ada padamu karena Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada di hidupmu saat ini. Mungkin itu kecil menurut pandangan kita, tapi itu buat Tuhan cukup, 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 cukup. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau berkata, itu cukup buat kami. Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau Tuhan yang maha tahu. Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu. Maha tahu yang mimpi dan pelihara. Kami mau hidup di dalam iman Tuhan, di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau jauh lebih tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Aku mau hidup di dalam iman, berjalan dalam kebenaran. Saudara, banyak nubuatan, banyak penglihatan yang berkata dunia ini akan mengalami hal-hal yang lebih tidak baik dari yang sekarang. Tapi itu bukan untuk membuat kita kecewa, bukan membuat kita ini bersungut-sungut. Tapi Tuhan sudah memberikan mimpi dan penglihatan supaya kita bisa hidup di dalam iman. Untuk kita boleh percaya walaupun ada masa kesukaran itu, tapi ketika kita berkata itu cukup, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan dan menyediakan, bahkan melimpahkan dalam hidup kita. Mari saudara kita mau katakan, sebab Tuhan Engkau yang jauh lebih tahu bisa.